bisa dipakai. Aiman. Oke, silakan Prof. Itu loh, Bung. Ya, saya kira begini. Ini saudara ini terlampau melebar kemana-mana. Very simple. Logik. Apakah Pak JK pernah bertemu Silvista dan memaafkan? Pengetahuan saya dengan bertanya ke beliau dan orang-orang lain itu tidak pernah terjadi. As simple as that sebenarnya. Ya, ya. Clear apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid. Kalau saya kira itu terlalu berlebihan. Itu ada foto-fotonya bersama Pak JK. Kalau tidak bertemu tidak benar juga. Oke, baik. Aiman, saya tidak ladeni lagi ini beliau. Baik, kita kembali ke Rakyat Bersuara. Sudah ada Prof. Hamid Awaludin. Prof. Hamid, Menkumham ya, 2004-2007. Prof. Hamid. Halo. Iya. Halo. Terima kasih Prof. Sudah terdengar. Tapi sebelumnya Prof bisa melihat tayangan kami di sini. Iya, nonton. Nonton, oke. Saya ingin tanya dulu Prof, saya izin sebentar ke Bung Boy. Bung Boy menyampaikan ada sesuatu yang disampaikan dari layar ini. Silakan. Ya, pertama saya ingin jelaskan bahwa sudah terjadi perdamaian oleh Bung Sylvester bersama dengan Pak JK. Oke. Itu ada saksi-saksinya, ada foto-fotonya. Foto-foto yang nanti coba ditampilkan. Ya. Udah dikirimkan kan? Ya, sudah. Oke, Ya. boleh ditayangkan? Silakan nih. Saya jelaskan Lanjutkan. bahwa kebiasaan adat orang NTT itu, kalau ada terjadi perdamaian, itu diselesaikan secara adat. Adat kami bahwa kalau kita mau selesaikan masalah, kita bawa sesuatu. Makanya, Ini? bukan. Foto lama ini. Kalau ini foto lama, ini Oke, yang waktu itu. Harusnya dikirim yang nampak, ini langsung sebelum aja. kasus. Ya, yang lain. Yang lain, Ya, kirimnya jangan berikutnya. banyak-banyak Bang. Nah, Oke, ini. ketika ini sudah terjadi perdamaian. Mana Pak JK-nya? Terjadi perdamaian, kemudian Ya sebentar. mereka ini Pak JK-nya di Pak mana? JK-nya mana? ya sabar dulu saya menjelaskan bahwa kemudian mereka foto bersama dan ini foto para di depan saksinya, kantor saksi-saksi bisa masih aja. ada nih, ya. Walaupun mereka tidak mau bersaksi, tapi ini bukti bahwa mereka pernah foto bersama di sini, terjadi perdamaian. Tahun berapa ini? 2019. 2019. ya. Dan waktu itu Pak JK menerima adat itu berupa semacam semacam ulos diberikan kepada Pak JK dan Pak JK menerima barang itu. Kemudian itu tanda bahwa mereka sudah berdamai. Ya, kalau sudah terjadi perdamaian berarti itu selesai masalahnya, ya kan? Sehingga ini para saksi-saksi ini, walaupun mereka tidak mau bersaksi. Ya. Tapi Kasusnya ini waktu itu adalah tudingan Bung Sylvester atas Pak JK terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, di mana Pak JK disebutkan berada di balik apa? Tudingannya waktu itu apa? Ya, tudingannya adalah Menggunakan kekuatan beliau agama. menyampaikan bahwa dugaan Pak JK bersama keluarganya itu kan melakukan korupsi, ya kan, pada saat itu, ya kan? Ini pada saat videonya itu ya. Ini apa nih? Ini videonya waktu Ambisi Sylvester politik. itu. Ya, ini waktu 2017 ini, ya. Mari kita Ini 2017 ya. Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Oke. Bukan korupsi dong, mana korupsinya? Dengan Yusuf Kala 2019 dan Ya, ada untuk kata yang lain. kepentingan. Telak ini videonya ini. Oh, untuk kepentingan korupsi keluarga. Oke. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Telak ini Ya, videonya. tapi ini. kalau ucapan ini di mana pencemaran nama baiknya? Oke, ya enggak. Bukan tapi itu laporannya kita sesuai nggak dengan bicara itu kan, sudah sesuai dengan disidangkan. putusan pidana. Oke, itu sudah disidangkan. Tapi bahwa sudah ada permohonan maaf itu yang Anda katakan ya? Sudah ada terjadi Oke, permohonan. Nah, baik. permohonan maaf itu sudah disampaikan dan itu ada saksi-saksinya. Tahun berapa itu? 2019. Bulannya? Ya. Hah? Masih ingat bulan tanggal? 2019 pokoknya kita Oke, ingat baik. 2019. Izin Mas Aiman, foto tadi tidak menunjukkan apa-apa, nggak ada Pak JK di situ. Oke. Nggak, jelas. Ya, Kita kami langsung tidak tanyakan difoto. kepada Prof. Hamid Udah Awaludin. clear itu Masalah nggak tidak difoto di bisa. saat itu. Foto Baik. apa saja bisa. Saya ke Prof. Hamid. Prof. Hamid, selamat Montase malam. juga bisa. Malam. Prof. Hamid, Ya, pertama, kasus ini kan pidana.
Iya. Yang ingin saya tanyakan Prof. Hamid terkait dengan permohonan maaf. Apa betul ada permohonan maaf? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Bentar, Jadi sebentar. 2019 itu apa Pak? Yang foto tadi itu sudah bertemu, diberikan ulos dan lain sebagainya. Seperti apa sesungguhnya? Sesungguhnya karena saya cek juga ke Pak Sopiawan Andi. Ya, ada di foto itu tadi. Yang dianggap itu tidak dalam rangka datang untuk minta maaf. Mungkin saja ada di antara Bapak itu punya urusan dengan Wapres, Silpister ikut. Tidak ada itu Pak, tidak ada. Caranya bohong berarti. Gampang. Caranya ngecek gampang. Sebentar. Tapi Prof. Hamid kan dekat dengan Pak JK, sangat dekat bahkan saya tahu. Menanyakan juga bahwa tidak ada juga. Tadi kan ke Pak Sofyan Wanandi. Ke Pak JK juga mengatakan tidak ada. Saya berusaha melihat secara objektif. Bertanya. Bentar. Secara objektif ya. Iya. Boleh nggak saya bicara dulu, Bung? Silakan Pak. Jangan dipotong dulu Pak. Silakan Prof. Hamid. Pertama, kan dia menghadap ke Wapres. Ya. Seseorang, sekelompok orang yang menghadap ke Wapres, pasti ada aparat yang mendampingi Wapres. Sekretaris. Saya tanya sekretaris, tidak ada cerita persoalan minta maaf ke Pak JK tentang kasus pidana ini. Tidak ada itu. Saya tanya yang ada di foto, Pak Sopiawan Andi, nggak ada itu. Bisa saja kita berfoto, habis ketemu, berfoto itu lumrah. Tapi saya tidak pernah melihat, menyaksikan ada permintaan maaf dari Silpister kepada Pak JK dalam kasus pidana ini. Jadi, lalu saya tanya lagi, pihak keamanan yang selalu ada, kalau ada acaranya Wapres, juga tidak ada. Saya tanya Pak JK, nggak ada itu tentang minta maaf dalam rangka ini. Terlepas dari ini, Bung, coba kita lihat kronologi waktu. Ini kan kasus dimulai 2017. Ya. Prosesnya masuk pengadilan negeri itu 2018. Sudah ada putusan pengadilan negeri. Lalu pengadilan tinggi 2018 akhir. 2019 bulan Mei kalau saya nggak salah ada putusan Mahkamah Agung. Jadi kira-kira bagaimana mungkin maaf itu menghentikan ini perkara? Itu dulu logika sederhana. 2019 itu sudah ada putusan Mahkamah Agung. Ada putusan MK. Dan sebelumnya itu kan ada putusan pengadilan negeri 2018. Iya. Dan ini kasus pidana, artinya walaupun minta maaf nggak akan selesai kecuali masih prosesnya berjalan, begitu kan Pak Hamid? Exactly. Itu yang ingin saya katakan. Oke. Ya, izin bertanya, Bentar. Prof ya. Boleh dipotong bentar Prof Hamid ya, silakan. Ya, Prof. Ini saya bertanya, Prof ini bicara atas nama pribadi, atas nama keluarga, atau atas nama siapa? Pribadi Prof? ini Pak pasti. Hah? Pribadi karena beliau menanyakan pribadi. Pribadi saya bertanya lagi. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda sudah bicara dengan Pak JK. Tanggal berapa, tahun berapa Anda bicara dengan Pak JK? Siapa jadi saksinya? Selama kasus ini mencuat, karena Anda pihak saudara itu selalu bicara minta maaf. Sudah selesai. Saya tanya Pak JK. Baru beberapa minggu lalu saya tanya lagi. Tidak ada itu, Bung. Setahu saya, Prof, Pak JK tidak pernah ngomong seperti itu. Di media pun tidak pernah berani ngomong. Kalau Pak JK berani ngomong, sekarang kita telepon Pak JK sekarang. Dia jawab hari ini. Berani nggak? Jangan Anda bawa nama atas nama Pak JK. Anda itu siapa? Atas nama keluarga atau pribadi? Anda bertemu dengan Pak JK kapan? Sebentar, Pak. Tadi kan sudah disampaikan. Sebentar. Saudara Aiman, silakan, boleh Prof. nggak saya bicara, Aiman? Silakan, Prof. Anda mengundang saya secara pribadi kan? Iya. Betul, Prof. Undangan Anda. Betul, Dan Prof. saya berbicara mewakili pribadi saya berdasarkan pengetahuan saya. Ya, bertanya kiri kanan sejak kasus ini muncul. Dalam konteks itu, Bung. Jadi jangan Anda menuntut status saya pribadi. Sebentar. Oke, tadi saya sudah sampaikan memang Prof Hamid ini bertindak secara pribadi. Dan kalau tanyakan bulan apa,
Saya tahu betul Prof. Hamid ini dekat sekali dengan Pak JK. Beberapa kali saya bertemu dengan Pak JK, diundang pemret-pemret, ada Pak Hamid selalu di situ. Jadi saya tahu betul Pak Hamid dekat sekali dengan Pak JK. Dan kita tahu sebelumnya juga Pak Hamid dekat dengan Pak JK. Jadi saya pikir tidak relevan ketika ditanyakan bahwa kapan dan sesungguhnya, atau mungkin Prof. Hamid mengatakan bahwa ini sebuah kebohongan. Jelas lah kalau Prof. Hamid ini. Saya hanya bertanya, itu Prof ini bicara dengan Pak JK itu kapan? Karena Pak JK sampai saat ini tidak berani ngomong bahwa beliau tidak pernah berjumpa, tidak pernah berdamai dengan Bung Sulvesa. Itu persoalannya, Bung. Soal itu ada dua sisi. Tapi yang saya tanyakan, ketika Anda katakan tadi 2019, maka sudah ada putusan pengadilan negeri, bahkan Mahkamah Agung. Tidak masuk akal tadi sampaikan oleh Prof. Hamid, kalau minta maaf itu kemudian setelah putusan. Kan udah selesai kasusnya, itu pidana. Itu persoalan hukum yang lain. Yang kita bicara sekarang konteksnya Pak JK itu pernah memaafkan Sylvester atau tidak. Kan itu konteksnya bicara. Ya, orang dekatnya mengatakan kalau konteks demikian. itu kita nggak ada masalah di situ. Bukan, itu nanti ada upaya PK atau justru saya mau tanya itu, Pak. Kalau bagaimana logikanya ketika kasusnya sudah diputuskan Mahkamah Agung, maka dilakukan permohonan maaf. Kan nggak menghapus pidana. Itu kita sepakat, kalau itu nggak ada masalah. Ya, gimana menjelaskan itu gimana? Penjelasannya yang kita maksudkan segini adalah Bung Aiman, bahwa kata Prof. Awaludin ini ya, beliau mendengar langsung dari Pak JK bahwa tidak ada terjadi perdamaian. Ini pertanyaan saya, kapan bicara dengan Pak JK? Sampai saat ini Pak JK tidak pernah statement bahwa dia tidak pernah jumpa dengan Bung Sulvesa, tidak pernah memaafkan. Itu persoalannya, ya kan? Dan itu bisa upaya hukum kok. PK itu bisa dipakai. Oke, silakan Prof. Itu loh, Bung. Ya, saya kira begini. Ini saudara ini terlampau melebar kemana-mana. Very simple. Logika kita pakai ya. Ini kan main case-nya ini adalah kenapa belum dieksekusi. Itu kan masalahnya kan? Iya. Beliau mengangkat. Dan dari dulu pihak Pak Sylvester mengatakan sudah ada perdamaian. Logika itu saya pakai dengan melihat kronologi waktu. Bagaimana mungkin perdamaian bisa menghentikan eksekusi? Karena ini kasus pidana. Sebenarnya simpel sekali. Iya, tadi saya tanyakan itu. Anda tanya saya, apakah Pak JK pernah bertemu Sylvester dan memaafkan? Pengetahuan saya dengan bertanya ke beliau dan orang-orang lain itu tidak pernah terjadi. As simple as that sebenarnya. Ya. Clear apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid. Kalau saya kira itu terlalu berlebihan. Itu ada foto-fotonya bersama Pak JK, kalau tidak bertemu tidak benar juga. Oke, baik. Emang saya tidak lagi ini beliau ya bahwa foto-foto itu tidak mewakili kebenaran soal permintaan maaf. Kejadian itu bisa saja bertemu. Namanya pejabat publik, bisa bertemu siapapun kan. Dan ingat, setiap ada tamu pasti teragendakan dan terregister dan tercatat semua itu. Itu loh. Dan pada waktu itu tidak tercatat, Prof. Hamid? Tidak ada. Tidak ada. Anda sudah menanyakan ke saya tanya sekretaris? Bagian sekretaris tidak pernah ada pertemuan. Ya, yang tercatat ada membicarakan masalah perdamaian pidana ini. Tidak ada. Nanti saya bantu cek fotonya, Prof. Peta datanya nanti jelas kalau palsu nanti udah. Gampang. Urusan foto, urusan sepele. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Hamid Awaludin. Clear apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin terakhir ke Pak Komisioner Kejaksaan, Pak Komjak. Jadi dari apa yang kita lihat saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Komisioner? Ya, sebagai closing statement mungkin Komisi Kejaksaan akan terus memastikan agar seluruh proses hukum dijalankan sesuai prinsip keadilan dan etika profesi jaksa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Dr. Diva belum bicara.